Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti terjadi pada umumnya setiap akhir tahun atau pergantian tahun, kemudian sebelum itu ada momen yang dirayakan oleh teman-teman kita non-Muslim atau umat Kristiani. Nah, kemudian dari perayaan ini kemudian biasanya muncul perdebatan terkait bagaimana hukumnya ikut merayakan hari Natal, atau bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada saudara atau teman Kristiani atau teman yang merayakan, ya. Nah, kebetulan pada tahun ini isu soal ini, soal perdebatan hukum boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani, kebetulan tidak semasif seperti sebelum-sebelumnya, ya. Tetapi ini unik. Kemarin ada video yang sangat viral sekali. Ada masyarakat di salah satu daerah yang warganya itu antara Kristiani dan non-Kristiani ikut berbaur dan mengucapkan selamat Natal, memberikan penghormatan pada saat merayakan Natal tersebut. Ini menarik, ya. Saya teringat tahun lalu, tahun 2023, ketika saya berkunjung di Bengkulu, kemudian ada salah satu teman dan juga beberapa teman lainnya yang menceritakan bahwa di sana itu adalah salah satu pulau yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan lainnya. Dan mereka ini punya solidaritas yang sangat tinggi sekali, ya. Misalnya ketika di antara mereka ada yang merayakan hari raya, kemudian umat yang lainnya ikut menghormatinya. Misalnya Muslim sedang hari raya, kemudian tetangganya yang Kristiani ikut menghormati, ikut menyajikan makanan-makanan. Begitu juga ketika hari Natal, tetangganya yang Muslim maupun yang non-Muslim yang beragama selain Kristen juga ikut menyajikan makanan-makanan untuk memperingati hari raya Natal. Nah, ini terjadi, kata mereka. Nah, kemudian saya bertanya, apa yang membuat mereka ini punya solidaritas yang tinggi, punya kebersamaan bahkan dalam merayakan hari-hari besar yang hal ini menurut sebagian orang dipandang sebagai sebuah keyakinan atau bahkan sampai bisa mengganggu keyakinan umat beragama. Nah, jawaban mereka cukup unik. Nah, maka kita harus lihat ke belakang bahwa mereka itu punya sejarah yang di mana momen itu sangat genting sekali, yang mempertahankan antara hidup dan mati mereka. Nah, ketika saat itu pulau tersebut pernah dilanda bencana, dilanda wabah yang sangat mematikan, dilanda penyakit. Nah, dan kebetulan mereka ini semuanya adalah pendatang, baik umat Islam, umat Kristen, Hindu, Buddha. Mereka yang ada di pulau itu semuanya adalah pendatang. Nah, ketika mereka menetap di sana, beberapa tahun kemudian terjadilah wabah penyakit, sehingga mereka ini saling mau tidak mau harus saling tolong menolong dan masing-masing peduli dengan satu sama lain, sehingga tidak ada lagi sekat antara apa agamamu, apa keyakinanmu, tidak ada lagi. Dan momen inilah yang menjadi pijakan, menjadi dasar sehingga mereka bisa menjaga harmonisasi, menjaga kerukunan sampai sekarang ini, ya. Nah, pertanyaannya begini,
bagaimana kalau misalnya kehidupan mereka yang plural itu, yang beragam itu, kemudian berangkat dari asumsi keyakinan agama, ya, yang sebagaimana kita tahu, misalnya di Islam sendiri ada sebagian umat, sebagian tokoh agama Islam yang tidak memperbolehkan umat Islam ikut merayakan hari Natal, ya. Nah, biasanya misalnya ya, mereka yang paham agama, yang belajar agama misalnya, tidak mau lagi ikut merayakan momen seperti itu, meskipun ya itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu dan sudah mentradisi. Bahkan mereka yang belajar agama tahu-tahu ya, ujuk-ujuk di mereka datang di tengah-tengah tradisi itu dengan mengatakan bahwa hadza batilun, ini adalah tradisi yang batil. Ya, sepertinya faktor-faktor alamiah seperti ini lebih mengena, lebih menempel, ya, dijadikan sebagai prinsip untuk menjaga komitmen kebersamaan, komitmen kemanusiaan, dan lain sebagainya, daripada memahami prinsip agama secara sempit. Nah, itulah yang kemudian belakangan berkembang, ya, konsep-konsep interpretasi terhadap teks agama yang ditawarkan oleh para tokoh, para cendekiawan, intelektual untuk memahami teks agama ini berbasis kemanusiaan, mengedepankan orientasi kemaslahatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan materi yang sebelumnya pernah saya sampaikan, mengapa ya ketika intelektual ini berselingkuh dengan kekuasaan ini akan menjadi mundur, ya, karena orientasi intelektual itu sebenarnya adalah kemaslahatan, sehingga mereka ini punya banyak cara, punya banyak tawaran untuk bagaimana bisa memahami teks agama yang muaranya adalah pada orientasi kemaslahatan dan kemanusiaan. Ya, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.